Ayo YouTuber Malaysia, perbanyakan video versi kita. Mohon pada Menteri Komunikasi dan Multimedia untuk memblokir konten dari Indonesia dan platform digital, agar anak-anak Malaysia tidak terpengaruh oleh penggunaan bahasanya, yang dapat mencemari perkembangan bahasa generasi muda negara kita. Anda tidak perlu bicara tentang bahasa Indonesia, orang Malaysia sendiri pun tidak tahu bagaimana berbicara dengan bahasa Malaysia. Sungguh disayangkan. Pada saya, generasi muda zaman sekarang lebih gemar berbahasa Inggeris daripada Melayu. Daripada diri saya sendiri, saya dengan rakan-rakan saya sering bergaul dengan bahasa Melayu itu sendiri, tapi diselipkan dengan sedikit bahasa Inggeris. Video viral seorang guru sekolah dasar di negeri Malaides yang menegur keras muridnya, lantaran menggunakan kosakata bahasa Indonesia dalam lembar jawaban tes yang diberikan, membuat warganet negeri Malaides memberikan ragam komentar yang sangat konyol sekali. Padahal kosakata bahasa tersebut ada pada kamus bahasa mereka, yang didapat dari hasil salinan kamus bahasa Indonesia. Video berdurasi kurang dari 1 menit itu, memperlihatkan guru cantik tersebut tampak meluapkan kekesalannya. Ia menunjukkan lembar jawaban muridnya, yang memuat kata-kata yang menurutnya berbahasa Indonesia. Padahal kosakata bahasa tersebut juga ada pada kamus bahasa mereka. Kemudian, ibu guru tersebut menyoroti akar masalah yang ia duga, karena pengaruh besar konten media sosial dari Indonesia. Yang menurutnya, terlalu banyak konten dari Indonesia, yang mungkin dikonsumsi murid-muridnya, hingga mempengaruhi penggunaan bahasa anak didiknya. Guru tersebut kemudian secara tegas meminta murid-muridnya, untuk tidak terbawa-bawa arus, dan tetap menggunakan bahasa Malaides. Lalu video tersebut menjadi sorotan warganet negeri Malaides dan menuai ragam komentar yang cukup konyol. Sebagian besar merasa terhibur dengan cara guru tersebut menyampaikan teguran, kemudian ada juga yang justru terpikat dengan paras sang guru. Sementara warganet negeri Malaides pun ramai yang menumpahkan kekecewaannya selama ini, terhadap kondisi bahasa negaranya dalam ragam komentarnya. Bahkan ada yang berkomentar, meminta agar pemerintah negeri Malaides memblokir konten-konten YouTube yang berasal dari Indonesia. Sebegitu takutkah negeri Malaides dengan Indonesia? Bukankah profesor-profesor negeri Malaides mengatakan, Melayu negeri Malaides Mahawangsa, Melayu bangsa besar, Melayu bangsa hebat, hingga di serata dunia. Kasihan sekali guru ini. Videonya viral, dia dikritik berjamaah. Dia sebenarnya tak ingin kita mengagungkan bahasa di sana. Tahun lalu ada siswa menulis semangka di ujian. Saya bahkan tidak tahu semangka itu apa. Cari di Google, ternyata bahasa Indonesia. Kita terbiasa merojakan bahasa Melayu dengan bahasa Inggris. Dalam kenyataannya Anda juga menggunakan bahasa Inggris. Teguran itu baik, kalau tidak terbiasa nanti akan menggunakan bahasa asing, karena maknanya tidak sama dan berbeda-beda. Sekarang anak-anak dipengaruhi karena menonton kartun Indonesia dari TV Indonesia. Rumah sakit berbahasa Melayu, hospital itu bahasa Inggris. Coba pikir balik Bu Guru. Hospital itu kata pinjaman oleh DBP dari bahasa kolonial. Tahun 80 saya tak kenal kata hospital, kami lebih banyak menggunakan nama rumah sakit. Jika tidak dikawal, cepat atau lambat bahasa asing Konoha akan menggerogoti jati diri bangsa kita. Guru bukan sekedar mengajar, tetapi menjadi benteng pertahanan terakhir bagi bahasa Melayu kita. Pengaruh YouTube dan media sosial dan harusnya disarankan, bahasa sana dialihkan ke bahasa Melayu karena anak-anak sedang dalam proses tumbuh dan belajar. Ibu dan bapak pun tak memantau apa yang dilihat anak di HP. Biarkan saja, lalu anaknya yang kebingungan, nanti dibilang guru tidak mengajar. Jangan biarkan bahasa yang digunakan anak-anak kita menjadi bahasa rojak. Jika yang ditegur karena salah ejaan dan tidak mengikuti ejaan bahasa Melayu itu saya setuju. Namun kalau kata itu ada di kamus dewan, artinya masih benar, apa yang salah? Ayo YouTuber Malaysia, perbanyakan video versi kita. Bagi saya ini kesalahan bahasa. Saya harap orang tua memahami teguran guru ini. Hospital jadi rumah sakit, rekan jadi teman, Arnab jadi kelinci, banyak lagi lah. Syukurlah kita bisa memblokir anak-anak kita menonton di handphone mereka, terutama YouTube. Sistem kita di Malaysia yang lemah. Kenapa mereka tidak memblokir YouTube dari Indonesia saja? Bahasa anak-anak kita sudah rusak. Mereka bilang cintai bahasa kita, tapi membiarkan video dari negara seberang tersebar luas. Sepatutnya kementerian terkait harus mengubah bahasa yang digunakan untuk siaran di televisi Malaysia ke bahasa Melayu. Mengapa mereka bisa menerjemahkan bahasa mereka sedangkan kita tidak bisa? Bahasanya sama tetapi maknanya tidak sama. Wajib ditegur, jika ingin mengikuti ujian esai bahasa Melayu tetapi ejaan dan pengucapan dialek bahasa Indonesia. Itu yang menjadi masalah. Mohon pada Menteri Komunikasi dan Multimedia untuk memblokir konten dari Indonesia dan platform digital,
agar anak-anak Malaysia tidak terpengaruh oleh penggunaan bahasanya, yang dapat mencemari perkembangan bahasa generasi muda negara kita. Anda tidak perlu bicara tentang bahasa Indonesia, orang Malaysia sendiri pun tidak tahu bagaimana berbicara dengan bahasa Malaysia. Sungguh disayangkan. Seriuslah, rumah sakit itu bahasa Indonesia, bukankah bahasa Melayu klasik juga? Soalnya ada rumah sakit militer Ersat. Dan orang Malaysia kelahiran 1930-an hingga 1970-an yang saya temui, masih memilih menggunakan kata rumah sakit daripada perkataan hospital. Karena bagi mereka perkataan hospital itu kata pinjaman dari bahasa penjajah, dan salah satu usaha dari pihak DBP untuk membedakan bahasa Melayu klasik dengan bahasa Melayu modern. Masalahnya semua berawal dari rumah. Anak-anak kita dari kecil siapa yang asuh mereka, jika bukan Neng? Hari-hari dengan pengasuh dari seberang, kadang-kadang tidur pun dengan pengasuh. Bagaimana tidak terpengaruh oleh bahasa mereka? Satu hal lagi, pernahkah Anda memperhatikan bahwa lagu-lagu Melayu sekarang menggunakan bahasa Indonesia? Bisa, selingkuh, Anda. Sehingga kadang-kadang kita menjadi bingung, penyanyi kita ataukah penyanyi dari seberang. Mau bagaimana lagi? Terlampau amat. Saya mengikuti percakapan sehari-hari, hingga saya pun bingung untuk membedakan antara bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia. Selain guru, orang tua dan saudara harus terus-menerus memberikan pemahaman kepada anak tentang perbedaan antara bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Indonesia. Namun jika menggunakan ChatGPT, Anda perlu pastikan bahwa ChatGPT menggunakan bahasa Melayu, karena jika Anda meminta ChatGPT yang menjawab atau membuat kalimat dalam bahasa Melayu, akan ada beberapa kata dari bahasa Indonesia. Anda perlu memberitahu ChatGPT untuk merujuk pada bahasa Melayu sebagai 100% bahasa Malaysia. Harap semua orang tua di rumah mulai sekarang mengawasi. Jangan hanya berharap pada guru. Kalau nasi sudah jadi bubur percuma saja. Untung saja ada guru yang bersuara terkait hal ini dan menjadi viral. Sesungguhnya kita telah dijajah Indonesia. Saya dukung guru ini. Jika buka media sosial banyak sekali cerita kartun dari Indonesia, dan sekarang anak-anak saya sudah terpengaruh dengan bahasa Indonesia. Bicara pun dengan bahasa Indonesia. Kadang-kadang saya tegur kenapa menggunakan bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu Malaysia. Itu menunjukkan bahwasannya bahasa Indonesia lebih baik dari bahasa Malaysia. Faktanya bahasa Indonesia sudah masuk dalam bahasa yang dipakai di peringkat antara bangsa. Terima sajalah, oke. Merusakkan bahasa Melayu. Konoha sebutan ABCD pun gagal. Bila merantau di negara orang buat menyusahkan saja. Yang Anda ingin salahkan Konoha ini memangnya kenapa? Orang Malaysia sendiri yang bicara dengan bahasa mereka di seberang, tapi mau salahkan Konoha pula. Anak saya dari usia 2 hingga 4 tahun hampir tidak bisa berbicara bahasa Inggris dan Melayu. Ketika dia besar, dia mulai berbicara bahasa Indonesia. Itu yang membuat saya pusing. Negara sudah dijajah pendatang, bahasa pun dijajah juga. Sedih wai. Kalau kita ingin mencari contoh surat resmi karena anak izin tidak hadir di sekolah, yang keluar semuanya bahasa Indonesia, tak ada bahasa Malaysia. Marah saja Bu Guru, termasuk anak saya. Jika dia sedang main, tiba-tiba keluar bahasa Indonesia. Nanti jika kita marah, dia kata ayo kabur. Mendidih rasanya. Orang tua juga harus ikut berperan, bahasa Malaysia sudah dirusakkan oleh bahasa asing, terutama bahasa Indonesia. Pantaulah anak masing-masing sebab konten animasi kebanyakan dari sana, subtitle konten orang putih pun ada bahasa Indonesia. Terkesan media sosial dikuasai oleh orang dari negara Indonesia. Buruk benar konten bahasa Indonesia di YouTube. Betul tuh Cikgu, sudah parah anak-anak sekarang, lebih memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi di kalangan mereka. Rakyat Malaysia gunakanlah bahasa Malaysia, kenapa mau gunakan bahasa Konoha yang tidak ada ketentuan? Dari beberapa komentar yang sudah kami coba terjemahkan, terlihat ada sesuatu yang aneh pada warga negeri Malaides. Karena ketika warga negeri Malaides menggunakan bahasa Inggris, atau mencampur adukan bahasa Inggris dan Melayu, yang disebut sebagai bahasa rojak, namun seakan-akan itu dimakluminya, dan diwajarkannya. Pada saya, generasi muda zaman sekarang lebih gemar berbahasa Inggeris daripada Melayu. Daripada diri saya sendiri, saya dengan rakan-rakan saya sering bergaul dengan bahasa Melayu itu sendiri, tapi diselipkan dengan sedikit bahasa Inggeris. Contohnya kata pinjaman seperti trend dan sebagainya. Saya rasa generasi sekarang ni lebih banyak menggunakan bahasa Inggeris dalam daily basis kehidupan diorang kat sekolah, kat social media berbanding dengan bahasa Melayu. Dan bukankah mereka juga yang menggaungkan bahasa Indonesia adalah bagian dari bahasa Melayu, dan mereka juga yang berusaha keras menggandeng Indonesia,
untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN, melalui seminar, simposium, dan forum-forum bahasa antar negara. Tetapi di saat warga Malaides lainnya menggunakan bahasa Indonesia, mereka juga yang merasa tak senang, seakan-akan mereka alergi dengan bahasa Indonesia. Semasa lawatan rasmi Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri ke Indonesia, beliau sudah memaklumkan rakan sejawatannya, Presiden Indonesia, Joko Widodo, mengenai hasratnya untuk memartabatkan bahasa Melayu dan menjadikannya sebagai bahasa rasmi ASEAN. Bagaimana tanggapan Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian, Pengerusi Dewan Bahasa dan Pustaka, DBP, Institut Alam dan Tamadun Melayu, ATMA, Universiti Kebangsaan Malaysia, mengenai bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kedua ASEAN tersebut? Ya, gagasan itu gagasan yang sebenarnya merupakan satu kelanjutan daripada usaha sejak tahun 1980-an. Gapena di bawah pimpinan Tan Sri Allahyarham Tan Sri Ismail Husin sebagai contoh sejak tahun 80-an sudah berusaha mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Dan perjuangan ini berterusan. Alhamdulillah yang berhormat Perdana Menteri kita mengangkat semula perjuangan ini berdasarkan realiti atau kenyataan bahawa bahasa Melayu adalah bahasa terbesar di Asia Tenggara. Jumlah penutur lebih kurang 300 juta. Sekitar 40% lebih. Artinya penutur yang berada di Asia Tenggara faham. Dan negara yang utama dalam ASEAN pun, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, bahkan Singapura, semua meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan masing-masing. Kita ada rakan-rakan dari Kampuchia sebagai contoh, Laos, Myanmar, Vietnam, mungkin Papua New Guinea atau Timor Leste. Itu sebenarnya juga sebahagiannya ada penduduk yang memang dapat tutur bahasa Melayu. Jadi atas dasar itu, pernyataan Perdana Menteri itu pun sangat lunak dan sangat tawaduk. Itu bahasa rasmi kedua ASEAN. Tidak terus dikatakan dilonjakkan bahasa rasmi ASEAN. Bahasa rasmi kedua dengan harapan satu masa akan menjadi bahasa rasmi ASEAN. Dan ini sebenarnya suatu pernyataan yang berdasarkan, saya katakan, realiti penerimaan. Kerana seperti kata yang berhormat Perdana Menteri kita, negara-negara lain pemimpin ini bercakap dalam bahasa masing-masing. Yang dikatakan bahasa Indonesia itu asalnya bahasa Melayu, dan ini diakui oleh almarhum Presiden Soekarno bersama Muhammad Yamin, antara yang menggerakkan kebangkitan kemerdekaan negara Indonesia. Dan dalam Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan sebagai contoh, itu tahun 1954 masih disebut yang dikatakan bahasa Indonesia itu ya asalnya bahasa Melayu, tapi dia robah menjadi bahasa Indonesia atas kebangkitan nasionalisme untuk keutuhan politik entiti politik Indonesia. Saya tak ada masalah dan sangat menyokong, sangat mendukung semangat nasionalisme yang kuat, kerana mereka berdasar pada Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Tetapi dalam hal yang dikatakan fakta bahasa, fakta linguistiknya, nama yang berubah itu tidak mengubah hakikat bahawa bahasa Indonesia itu adalah juga sebahagian bahasa Melayu. Itu namanya bahasa Melayu ya. Ada orang kata bahasa Malaysia. Ada kata bahasa Malaysia kok, kan bahasa Melayu. Bahasa Malaysia ke bahasa Melayu? Ini ikut siapa bercakap lah. Kalau tak sebut betul-betul dari segi bahasa, nama bahasa kita itu adalah bahasa Melayu. Orang Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah kan, kami bertutur bahasa Indonesia Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Itulah perkataan para profesor negeri Malaides, yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, serta mengatakan kalau bahasa Indonesia itu tidak ada. Lalu mengapa kini jika warga Malaides menggunakan bahasa Indonesia, warga Malaides lainnya, dan para guru-guru Malaides, begitu resah dengan kehadiran bahasa Indonesia? Lalu apakah Profesor Melayu palsu Awang Sarian masih ingin mengatakan kalau bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu? Dan masihkah Abdul Muati Ahmad berani mengatakan, kalau bahasa Indonesia itu tidak ada? Sebagaimana yang pernah kami katakan pada video kami sebelumnya, bahwa bahasa adalah identitas suatu bangsa. Namun bahasa bersifat dinamis, di mana bahasa terus berubah, dan berkembang, seiring berjalannya waktu. Bahasa selalu menyesuaikan diri, dengan perubahan budaya, dan kebutuhan masyarakat. Namun untuk hal yang utama, adalah wajib untuk tetap mempertahankan penggunaan bahasa nasional, sebagai identitas jati diri dari suatu bangsa dan negara. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.